Selamat sore, Shalom. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah raya pada Minggu sore hari ini. Puji nama Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki ujung daripada tahun 2020. Dan hari ini 5 hari ke depan ya, kita akan bersama-sama merayakan hari lahir Juru Selamat kita, Tuhan kita, Yesus Kristus, yang 2000 tahun yang lalu sudah rela untuk menjadi manusia, datang ke dunia ini, lahir sebagai bayi. Ya, Bapak Ibu Saudara, merupakan satu kebahagiaan bagi kita semua umat Kristiani di hari-hari menjelang hari Natal, hari lahir daripada Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita sangat bersyukur. Ya. Sore hari ini kita akan belajar sebagian firman Tuhan. Dan sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan, saja kita berdoa bersama-sama. Maha besar Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini, kalau kami dapat kembali berkumpul bersama-sama melalui siaran online ini, di ujung daripada tahun 2020, di mana di dalam 11 hari ke depan kami akan melewati tahun 2020, dan terlebih istimewa yaitu 5 hari yang akan datang, kami bersama-sama akan memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan, di mana Engkau menjelma menjadi manusia karena begitu besar kasih-Mu kepada setiap manusia. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kuduskan dan sucikan setiap hati, Roh Kudus berbicara setiap hati kami, dan setiap kami akan diberkati pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu dan mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, biasanya kalau menjelang Natal begini, hampir semua mimbar ya dari gereja selalu berbicara mengenai kelahiran Tuhan Yesus, yang berhubungan dengan kelahiran Tuhan Yesus. Tapi sore hari ini saya ingin sesuatu yang berbeda. Dalam arti kata, ya, kita sudah terlalu banyak mendengar tentang berita-berita Natal, berita-berita kelahiran Tuhan Yesus. Tapi sore hari ini kita akan berbicara yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus sebagai manusia. Yaitu apa? Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Itu adalah sarana Dia untuk menjadi manusia, agar dapat melakukan tugas yang besar daripada Bapaknya, yaitu memberikan keselamatan kepada semua umat manusia jika saja percaya kepadanya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang terpenting. Ya. Kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang supranatural, yang terbesar yang pernah terjadi. Bagaimana Allah itu menjelma menjadi manusia karena begitu besar kasih-Nya kepada manusia ini. Dia ingin manusia itu tidak binasa selamanya, tetapi beroleh hidup yang kekal asal percaya kepada Yesus, ya. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara, berikutnya setelah Yesus lahir, kemudian Dia mulai bertumbuh dan besar, dan tiba saatnya Tuhan Yesus mulai melakukan pelayanannya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapaknya, yaitu apa? Membawa kabar sukacita, memberitakan kabar sukacita bahwa kalau manusia percaya kepada Yesus, ya, apapun masalahmu, apapun dosamu, apapun ya persoalanmu, engkau diberikan jalan keluar hanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam perjalanannya setelah Tuhan Yesus melayani, ya, kita akan baca firman Tuhan yang nanti akan kita lihat bagaimana orang-orang yang tadinya begitu terkagum-kagum akan melihat bagaimana
perilaku daripada Tuhan Yesus, melihat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, mereka begitu ngefans. Istilahnya saudara ya, ngefans banget. Kemana pun Tuhan Yesus pergi, mereka ikut ya. Apapun yang Tuhan Yesus lakukan, mereka ada selalu di samping Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, di dunia ini kita melihat ada banyak contoh kelompok-kelompok band ya, atau penyanyi-penyanyi ya. Yang paling terkenal sekarang lagi ngefans itu adalah K-pop, Korean pop. Penyanyi-penyanyinya, waduh, anak-anak muda yang laki-laki ganteng-ganteng, saking gantengnya hampir kayak cewek. Yang cewek cakep-cakep, cantik-cantik, dan mereka begitu luar biasa penampilannya, dan mereka mempunyai fans yang begitu fanatik, selalu ingin melihat bagaimana penampilan daripada idola mereka. Dan saudara, saya ingin katakan, di zaman Tuhan Yesus sedang melayani pada waktu itu, orang-orang yang ngefans kepada Tuhan Yesus lebih lagi daripada itu. Bukan hanya sekedar terkagum-kagum karena seperti biduan-biduan itu, karena suaranya atau karena gerakan-gerakan tarian mereka begitu indah. Mereka begitu tergila-gila. Tetapi pada waktu orang-orang itu di zaman Tuhan Yesus melihat bagaimana Yesus melakukan ada banyak perkara, Tuhan Yesus mengajarkan ya, mengajarkan tentang Allah. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit ya. Tuhan Yesus juga memberi makan orang yang lapar. Dan ada banyak Tuhan Yesus lakukan ya. Saudara, Tuhan melakukan jauh daripada yang dilakukan oleh para ya seniman-seniman itu tadi ya, K-pop itu saudara. Tuhan melakukan hal-hal yang supranatural yang tidak pernah dilihat oleh bangsa Israel pada waktu itu, dan mereka begitu terkagum-kagum, lalu mereka banyak mengikuti dia. Dan dikatakan kemudian setelah mereka mengikuti Yesus dan mereka semakin dekat, semakin mengerti apa daripada Tuhan Yesus, justru saudara, justru mereka mengundurkan diri ya. Bukannya mereka semakin mengerti, menerima, lalu melakukan di dalam kehidupan itu, tetapi pada waktu mereka mendengar pengajaran-pengajaran daripada Yesus, kemudian mereka akhirnya mengundurkan diri. Konyol saudara ya. Sayang sekali, peristiwa itu 2000 tahun yang lalu ya. Kita di saat ini kita hanya tahu ya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui Alkitab kita. Mereka merasakan langsung saudara, saksi mata. Mereka melihat sendiri. Tetapi justru mereka itu bukannya semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengerti, bahkan semakin percaya ya, dan semakin melayani Tuhan, tapi justru meninggalkan Tuhan. Kita akan baca ayatnya saudara. Yohanes 6 ayat 60 sampai 66. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Murid-muridnya ya saudara, pengikut-pengikutnya bersungut-sungut, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Saudara, apa yang Tuhan katakan? Ajaran daripada Tuhan Yesus apakah menggoncangkan iman mereka? Coba saudara. Mereka padahal sudah mengikuti Tuhan Yesus cukup lama ya. Lalu di ayat 62 dikatakan, dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Tambah-tambah bingung kan saudara. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, itu adalah ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus. Ajaran-ajaran sesuatu yang hidup.
Hidup karena apa? Karena dari roh Allah itu sendiri, ya. Lalu dikatakan ayat 64, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Bayangkan, saudara. Kalau zaman sekarang ini, kalau kita baca Alkitab, lalu kita tidak percaya, ya masih sah-sah saja, saudara. Tapi kalau saat itu dia berhadapan langsung dengan Tuhan Yesus, kemudian mereka masih tidak percaya. Padahal mereka sudah melihat apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus secara on the spot, langsung, saudara. Kita kan katanya kan, ya. Ada kan yang nyanyi, bintang kecil di langit yang biru, katanya, loh kok katanya, oh iya, saya tidak pernah lihat bintang kecil itu langit yang biru, yang saya lihat itu bintang kecil di langit yang hitam. Ya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Bapak Ibu Saudara, kita lihat. Ya, kalau di pasal-pasal sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya di mana Tuhan Yesus mulai melakukan mujizat demi mujizat daripada, kalau kita melihat pertama kali adalah pada waktu perkawinan di Kana, Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama, dan itu luar biasa, berlanjut, saudara. Ya, menolong orang yang sakit, ya, memberi makan orang yang sekian ribu orang, ya. Mereka melihat semua, tetapi pada waktu Tuhan Yesus mengajar kepada mereka, ternyata mereka tidak mengerti, saudara. Ini yang sangat disayangkan. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan kita jadi seperti murid-murid yang itu, yang setiap kali sudah mengerti, sudah tahu siapa Yesus itu. Dan saya percaya setiap kita selalu percaya di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus selalu berkarya. Buktinya, sudah sekian bulan, saudara. Ya, sudah hampir 8 bulan. Ya. 9 bulan, 8-9 bulan. Coronavirus ini menyerang seluruh dunia. Saudara dan saya masih tetap di dalam perlindungan tangan Tuhan. Amin. Ya. Kita tahu Tuhan senantiasa mengasihi kita. Ya. Kalau toh ada yang sampai, ya, kemudian karena COVID-19 ini lalu mereka harus meninggal dunia, kita tahu itu sudah waktu Tuhan. Ya. Tetapi bagi saudara dan saya yang saat ini masih bisa menikmati hidup ini, nikmatilah dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Ya. Kita jangan menjadi seperti murid-muridnya itu, tidak mengerti akan perkataan daripada Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, mengapa murid-murid itu mengundurkan diri. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, ada penyebabnya. Penyebabnya itu jelas sekali. Murid-murid yang tadinya begitu berapi-api, begitu bersemangat mengikuti Yesus, tetapi pada waktu mereka mendengarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, istilahnya sedikit, ya, ada istilah kan yang baru sekarang, next level, ya, naik tingkat. Ya, setiap manusia harus naik tingkat, saudara, next level. Dan setiap kita percaya pengenalan kita akan Kristus semakin hari semakin meningkat, ya, sehingga kita semakin seperti Yesus. Ya. Yang pertama, saudara, kenapa murid-murid itu meninggalkan Yesus? Padahal mereka tahu siapa Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti akan perkataan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus dikatakan di dalam ayat 60, ya, sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saudara, hal ini itu menyangkut dari ayat-ayat yang sebelumnya, ya. Di dalam ayat 41, ya, dari pasal 6 ini dikatakan, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia
Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Saudara, ini perkataan yang dikatakan mereka tidak mengerti. Mereka berpikir, pikiran mereka bahwa Yesus itu melakukan segala macam perkara itu, Yesus akan menjadi raja daripada bangsa Israel. Dan kemudian mereka akan bebas dari penjajahan bangsa Romawi pada waktu itu. Mereka hanya melihat dari sisi daging. Mereka tidak melihat bahwa misi daripada Yesus datang ke dunia ini bukan hanya berurusan dengan daging, tetapi terlebih daripada itu adalah rohani, ya. Kenapa? Karena kita manusia sudah putus hubungan rohani kita dengan Allah oleh karena dosa daripada Adam dan Hawa. Tetapi Yesus datang sebagai manusia, dia menyampaikan kabar sukacita itu. Dan dia katakan, aku ini adalah roti hidup itu. Ya, artinya kita harus menyatu dengan roti itu. Dalam arti kata, banyak orang yang bilang orang Kristen terus edan, ya, Tuhannya dimakan katanya. Dagingnya dimakan, bukan itu saudara. Ini pengertian. Ya, Tuhan Yesus sering memberikan kata-kata yang hiperbola, yang sulit dimengerti oleh akal orang-orang yang agak-agak jongkok, saudara, ya. Tapi ini maksud daripada Tuhan. Tuhan ingin, ya, katakan bahwa dia melakukan itu semua karena dia mengasihi manusia. Dan untuk itu dilakukan, dia harus berkorban. Berkorbannya apa? Yaitu tadi, daging dia harus dikorbankan, tubuh dia harus dikorbankan agar, ya, terjadi perdamaian dengan Allah, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan menjadi ragu-ragu, kemudian jadi bingung, lalu kita mulai mundur, ya, mengundurkan diri sebagaimana murid-murid pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara, mari kita berbeda. Justru kita di saat-saat ini memperingati Natal, memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Mari kita tanggapi dengan benar bahwa apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dalam kehidupan kita, itu kita harus responi dengan sungguh-sungguh melalui kehidupan kita. Yaitu apa, saudara? Kita harus tetap setia ikut Yesus. Amin. Kita harus tetap setia ikut Yesus. Kenapa? Karena tidak ada pilihan lain, saudara. Di dunia ini tidak ada lagi yang lain. Ya. Kita harus tetap setia kepada Yesus. Kenapa? Karena yang pertama, saudara, Yesus itu Maha Tahu. Kita punya Allah yang Maha Tahu. Yesus tahu. Pada saat murid-murid itu istilahnya ngedumel di belakang. Apa? Rasan-rasan, ya saudara. Yesus tahu. Ayat 61 Tuhan Yesus katakan tadi. Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Jadi Yesus tahu murid-murid itu bersungut-sungut di belakang. Lalu Yesus bilang, apakah pengajaranku ini menggoncangkan imanmu, saudara? Sesuatu yang sangat disesalkan. Orang-orang yang selalu mengikut Yesus, di satu titik, di saat mereka harus melihat kenyataan bahwa pengajaran Yesus begitu jelas, ya, begitu tegas, ya, bahwa manusia tidak ada jalan lain, ya, harus menyatu dengan Yesus, ya. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Ya. Kalau kita mau kuat di dalam kehidupan ini, kita harus tinggal di dalam Yesus. Oleh karena itu, ya, kita harus benar-benar setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Maha Tahu. Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya, kenapa kita harus setia kepada Yesus? Kita tidak mengikuti seorang nabi, saudara. Kita tidak mengikuti seorang pemuka agama. Kita tidak mengikuti seorang pendeta, saudara. Walaupun ada banyak dalam kehidupan ini.
Banyak pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang memposisikan dirinya seakan-akan mereka ini adalah pemimpin yang terbesar di dunia ini. Padahal mereka lupa, namanya juga hamba, saudara. Hamba is hamba. Tetapi mereka berlagu, ya, berlagak seperti bos. Ya. Kalau di dalam dunia sekuler, kalau seorang bos satu perusahaan, kemudian dia karena begitu besar perusahaannya dan kaya raya, kalau dia mau berlagu, biarin aja. Ya, kenapa? Karena dia memang yang punya. Dia yang punya harta kekayaan itu. Ya. Dia yang usahakan itu. Tetapi kalau ke seorang hamba Tuhan, jelas sudah hamba, saudara. Tapi berlagunya luar biasa. Ya. Mobilnya aja, waduh, yang seri mewah-mewah ya, saudara. Bukannya saya iri, tapi itu kenyataan. Ya. Sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh, ya, kemudian mengatakan kita ini siapa. Saya melihat ada banyak contoh, saudara. Ada hamba Tuhan yang jalan masuk ke dalam gereja, Alkitabnya dibawain orang. Ada yang bawain Alkitabnya. Alkitab segini deh, saudara. Berat apa sih kalau dibawa sendiri? Tapi dibawain orang, saudara. Keren. Alkitabnya, tasnya, bahkan air minumnya, saudara. Bos. Dia lupa kalau dia cuma hamba. Kalau bukan Yesus, dia memang siapa? Nah ini, saudara. Kita harus ingat. Yang kedua, kita tahu Yesus berasal dari sorga. Ini yang penting. Ya. Ayat 62 dikatakan, kan? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Ini bukti. Tuhan Yesus katakan bahwa bagaimana kalau kamu lihat aku kembali lagi ke tempat aku berada? Itu berarti memang Yesus berasal dari sorga. Nah, kita harus bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa kita mempunyai Allah yang benar-benar luar biasa, dan dia rela menjadi manusia hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan karena dia berasal dari sorga, otomatis dia punya kuasa untuk mengajak saudara dan saya untuk kembali ke sorga. Tuhan Yesus kan bukan makelar. Bukan. Ya, makelar yang di terminal kan udah sering kita dengar. Terminal Bungurasi. Malang. Penumpang naik ke Malang, dia tinggal, saudara. Ya. Solo. Bus berangkat, dia tinggal, saudara. Kenapa? Dia combe. Tapi kita punya Allah yang luar biasa. Dia yang punya sorga. Kalau dia bilang, ayo ke sorga, kita ke sorga, ya kita akan ke sorga, saudara. Kenapa? Karena dia yang punya sorga. Maka itu kita harus tetap setia kepada dia. Kenapa? Karena dia yang punya sorga. Apa yang dia katakan, pasti dia akan lakukan. Karena dia yang punya sorga. Dia katakan, ya, kalau kita percaya kepada dia, kita tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Ya. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah Allah yang memberikan kita hidup. Kita harus setia kepada Dia, karena kehidupan kita itu berasal dari Dia. Kalau saudara dan saya saat ini hidup, itu semua ada di dalam rancangan Tuhan. Kita sudah direncanakan. Firman Tuhan katakan, sewaktu kita masih di dalam kandungan ibu kita, yang menenun itu adalah Tuhan. Tuhan sudah merancangkan masa depan kita. Dan masa depan daripada kita, orang-orang percaya kepada Tuhan, itu adalah masa depan yang penuh harapan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan merencanakan damai sejahtera di dalam rancangan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang memberikan kita hidup. Ya. Ayat 63 dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kita lihat sih. Karena Allah itu ada roh, roh itu yang memberi hidup. Kalau daging tidak ada gunanya, saudara. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus perhatikan benar, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita hidup. Oleh karena itu, setiap kita harus benar-benar setiap saat, ya, memperhatikan pesan Tuhan di dalam Alkitab ini. Ya.
Ini adalah pesan Tuhan yang luar biasa, surat cinta daripada Tuhan. Melalui Alkitab ini kita mengerti maksud Tuhan, dan kehidupan kita ada di dalam tangan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya, kenapa kita harus tetap setia kepada Tuhan? Ya, karena Yesus adalah juru selamat. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ayat ini saya sangat suka. Kenapa? Ini adalah bukti. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang dapat berkata seperti ini kalau bukan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Dia itu adalah Allah itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus setia kepada Dia. Kenapa? Karena Dia memberikan kita hidup yang kekal. Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau kita tidak melalui Dia. Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur ini. Kita punya Allah yang luar biasa. Ya, tidak ada satu pun manusia di muka bumi ini yang berani mengatakan itu. Seorang nabi pun nggak ada, saudara. Kepastian Dia berikan, bukan mudah-mudahan, tapi kepastian. Katakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Itu, saudara. Mana ada yang seperti itu? Tidak ada. Oleh karena itu harus tetap setia. Ya, khususnya di hari-hari kita menjelang Natal ini, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan Tuhan sudah memberikan jaminan-jaminannya kepada kita. Ya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ini yang terpenting. Saudara dan saya ternyata kita dipilih oleh Tuhan. Amin. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Ya, dari sekian banyak ternyata ada yang dipilih, ada yang nggak dipilih, saudara. Kita baca Yohanes 6 ayat 65. Lalu Ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Lalu berikutnya, Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah orang-orang yang dipilih Allah. Kita ini adalah spesial. Ya, manusia yang spesial, istimewa. Ya. Hari Natal kita peringati kedatangan Tuhan Yesus. Tapi saudara harus ingat, saudara dan saya adalah istimewa di hadapan Tuhan, karena saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Coba, saudara. Luar biasa kan? Ya. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yesus lahir, kita selalu ingat ada bintang yang terang, ya. Bintang yang menggambarkan kelahiran daripada Tuhan Yesus. Bagaimana orang Majus melihat bintang kelahiran daripada Tuhan Yesus, lalu mereka mengikuti bintang itu, lalu bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu mereka datang menyembah kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka tahu siapa bayi itu, siapa anak itu. Ya, ini adalah juru selamat dunia. Dan saudara, kita sudah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib itu. Ya, dan kita hidup di dalam terang daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kesempatan menjelang Natal ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan kita melakukan hal-hal yang justru menyakitkan hati Tuhan. Kita justru harus benar-benar menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan sudah berkorban luar biasa. Dia mau menjadi manusia melalui kelahirannya pada hari Natal yang kita peringati beberapa hari yang akan datang. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, mari kita tetap setia kepada Tuhan.
Jangan seperti murid-murid yang lain itu, mereka mengundurkan diri karena mereka tidak mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan mereka berkatakan bahwa pengajaran-pengajaran Yesus itu begitu keras, mereka tidak sanggup. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah seperti itu. Tuhan Yesus justru lemah lembut, ya, penuh dengan kasih. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita harus tetap setia. Caranya kita tetap setia karena kita tahu, ya, Allah, kita punya Allah. Yesus itu Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segala macam persoalan kita, pergumulan kita, kebutuhan kita. Tuhan tahu, ya. Tuhan akan menolong setiap kita. Kemudian berikutnya, karena kita punya Allah yang luar biasa. Yesus yang kita sembah itu berasal dari sorga. Tempat Dia itu adalah di sorga. Oleh karena itu, saudara dan saya, kita nanti akan bersama-sama dengan Dia di sorga nanti. Itu jaminan yang sudah Dia berikan kepada kita. Kita harus bersyukur, saudara, ya. Dan Tuhan itu yang memberikan kita hidup. Kalau kita hidup saat ini semua karena anugerah daripada Tuhan. Kita syukuri itu, ya, dan Tuhan akan terus memberkati setiap saudara, ya. Dan saudara, jangan lupa, Yesus lahir sebagai juru selamat bagi saudara dan saya. Secara pribadi kita masing-masing, saudara dan saya, kita diselamatkan oleh kelahiran Tuhan Yesus, ya. Dia lahir jadi manusia, kemudian Dia berkorban, Dia mati di atas kayu salib, lalu kita diselamatkan, didamaikan dengan Allah, dan kita mempunyai hidup yang kekal, ya. Dan yang istimewa, saudara adalah umat pilihan Allah, ya. Kita ini adalah dipilih sendiri oleh Allah, sudah direncanakan oleh Allah. Oleh karena itu jangan sia-siakan, ya. Kita harus tetap setia kepada Tuhan. Memperingati hari Natal ini, mari kita semakin setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan memberkati kita di tahun-tahun yang akan datang, dan Tuhan akan memelihara kita dengan luar biasa. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Kita akan akhiri dengan doa pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, untuk kami tidak sampai, ya, tidak setia kepadamu, lalu kami mengundurkan diri daripadamu, sebagaimana murid-murid-Mu yang diceritakan oleh firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan siapa kami, tapi kami bersyukur kami mempunyai Allah yang begitu luar biasa, yang sangat mengasihi kami. Dan hamba percaya Tuhan, semua sidang jemaat yang mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini, semua diberkati Tuhan. Dan menjelang hari Natal, menjelang hari kelahiran pada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera, sukacita di dalam setiap kehidupan daripada sidang jemaat-Mu, mulai pada malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Diberkatilah saudara-saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.